Halo sobat Nime, waduh, sorry nih nggak upload 2 hari gara-gara, waduh, tahulah sendirilah kesibukan, jadi agen-agen mingcet nih, aduh, yalah. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi Magic Pro, langsung aja kita gas. Setelah mendapatkan kabar kalau Kaisar memiliki atau mengirim 50 orang penjaga naga hanya untuk menghadapi Gusan, tentu saja berita itu membuat Ivan terkagum-kagum. Tapi sepertinya ekspektasi Ivan ini terlalu tinggi, ujar Iblis Merah. Tapi ya memang saat itu Kaisar cukup kuat dengan memiliki 3 orang penjaga naga terkuat dalam sejarah. Bahkan ketiga orang itu disebut sebagai 3 orang manusia yang dikirimkan oleh surga. Kenapa? Ya, karena Gusantong sangat kesulitan untuk menghadapi 3 penjaga naga ini. Mendengar itu, Ivan pun cukup terkejut. Ternyata di kekaisaran saat itu sangatlah kuat. Melihat Ivan yang cukup terkejut membuat Iblis Merah ini mengatakan kalau itu bukanlah apa-apa. Karena memang sejak ribuan tahun lalu, Kaisar dan seluruh bangsawan agung memiliki master-master yang sangat kuat. Bahkan ada ratusan orang yang memiliki kultivasi di ranah Ivan hanya untuk gerbang Kaisar saja, dan belum lagi untuk 7 bangsawan agung lainnya. Tapi sejak munculnya Gusantong itulah merubah segalanya, karena keseimbangan mulai terganggu. Karena memang para master-master ini mulai satu persatu dimusnahkan oleh Gusantong. Hingga pada akhirnya hanya tersisa 3 orang saja yang dapat bertahan melawan Gusantong pada waktu itu. Saat itu, ketiga orang ini harus bertarung dengan Gusantong selama lebih dari 1,5 tahun. Dan suasana di sana pun terjadi sangat mengerikan, seperti penghancuran bumi. Di mana saat itu 2 orang master pun harus menyerah dan hanya menyisakan 1 orang saja yang dapat bertahan melawan Gusantong. Mendengar hal itu, Ivan pun cukup bersyukur karena berkat datangnya Gusantong inilah kesempatan dirinya untuk membangkitkan keluarga Luo terbuka lebar. Jika tidak, ia tidak tahu apakah ia bisa membangkitkan keluarga Luo di tengah-tengah bangsawan agung yang memiliki banyak sekali monster di sekitarnya. Maksudnya kultivator di ranah Ivan. By the way, Ivan pun kembali bertanya kepada Iblis Merah, gimana sih pertarungan Gusantong dengan para penjaga naga? Dan kenapa Gusantong harus bersembunyi selama ratusan tahun? Iblis Merah mengatakan kalau penjaga naga itu yang terakhir ini sangatlah cerdas. Ia tahu kalau dirinya pasti bakal tewas. Dan ketika ia tewas maka kekaisaran pasti akan terpecah. Jadi orang itu memanfaatkan sifat dari Gusantong untuk membuat kekaisaran tidak terpecah. Ia membuat suatu perjanjian dan bertaruh kepada Gusantong kalau dirinya akan menahan 10 serangan dari Gusantong. Jika ia dapat bertahan dan tetap mampu berdiri setelah terkena 10 kali serangan, maka Gusantong harus menepati janjinya, yaitu untuk menggantikan dirinya sebagai penjaga naga. Namun, jika ia tewas sebelum terkena 10 serangan dari Gusantong itu, maka Gusantong bebas melakukan apapun untuk menghancurkan kekaisaran dan tidak ada satu orang pun yang akan menghentikannya. Gusantong yang merupakan seorang bocah polos, ia pun menerima hal itu. Padahal jika sang penjaga naga itu tewas sekalipun, maka tidak akan ada yang dapat menghentikannya. Tapi disinilah jebakan itu. Setelah menerima 10 pukulan dari Gusantong, penjaga naga itu pun masih dapat berdiri. Dan karena taruhan itulah Gusantong yang tak terkalahkan harus menjadi suatu tahanan bagi keluarga kekaisaran. Dan saat ini penjaga naga hanya tersisa 3 orang saja, yaitu Tuan Fang sang dewa pedang, Tuan Sima sang petapa, dan 1 orang lainnya yaitu Gusantong. Yang berarti saat ini Gusantong adalah salah satu dari 3 penjaga naga kekaisaran untuk 1000 tahun ke depan. Di sini Ivan pun menebak apakah karena Gusantong berada di pihak Kaisar, makanya 7 keluarga agung lainnya tidak berani dengan keluarga Kaisar. Iblis Merah ini pun mengatakan tak sepenuhnya benar dan tak sepenuhnya salah. Tapi sang penjaga naga terakhir yang dimiliki oleh Kaisar merupakan orang terkuat di Tianyu. Di mana orang itu adalah penjaga naga yang sangat kuat, bahkan orang terkuat di Tianyu. Di mana juga ia merupakan orang pertama yang akan segera menerobos melewati ranah surgawi dan mencapai kesadaran abadi. Tapi sayangnya ia harus bertemu dengan Gusantong, di mana seluruh kekuatannya tidak begitu berguna di hadapan Gusantong saat mereka harus bertarung. Dan bahkan ia juga tidak dapat bertahan setelah menerima 10 pukulan dari Gusantong. Namun dengan kekuatannya yang ia miliki, ia mampu menahan kesadarannya hingga selama 1 jam setelah terkena 10 serangan dari Gusantong.
Setelahnya ia pun akhirnya benar-benar tewas, dan dengan cara itulah pria ini dapat melindungi kekaisaran dan memaksa Gu Santong untuk menepati janjinya, yaitu untuk menjadi penjaga naga. Tapi Gu Santong tidak mau menepati janjinya. Ia tidak mau menjadi pelindung kekaisaran, dan ia tidak ingin disuruh-suruh oleh kaisar, dan ia hanya akan melindungi keluarga kaisar saja. Dan demikian ia adalah seorang perisai yang sangat kuat bagi keluarga kaisar, tapi ia bukanlah tombak yang dapat diperintah oleh kaisar. Tapi ya walaupun begitu, tetap saja keluarga kaisar menang dalam pertaruhan ini, karena mereka memiliki Gu Santong, di mana 7 keluarga agung lainnya tidak akan berani melawan kaisar. Walaupun keberadaan Gu Santong sendiri tidak pernah diterima oleh 7 bangsawan agung lainnya. Hal itu terjadi karena mereka semua takut jika Gu Santong mengamuk kembali. Jadi mereka pun meminta dan menuntut agar kaisar menyuruh anak itu pergi sedikit lebih jauh dari tempat mereka. Dan kaisar pun paham akan situasinya. Ia pun meminta agar Gu Santong bersumpah untuk menjadi penjaga naga dan tidak menyerang jika memang 7 bangsawan agung lainnya tidak memprovokasi kaisar terlebih dahulu. Paham kalian maksudnya kan? Jadi Gu Santong ini tidak boleh nyerang kalau kaisar tidak diserang. Nah, gitulah simpelnya. Kaisar pun juga meminta agar Gu Santong ini tidak keluar dari ibu kota tanpa persetujuan dirinya. Dan Gu Santong akan menerima suatu gelar sebagai iblis yang tak terkalahkan. Dan semua yang dilakukan Gu Santong di masa lalu akan dihapus. Dan seolah-olah hal itu hanya dilakukan oleh anak kecil yang tidak berdosa. Tapi iblis ini pun cukup heran, entah kenapa sudah ratusan tahun Gu Santong tiba-tiba saja menghilang dan tiba-tiba saja muncul dengan bebas di tempat ini. Mendengar hal itu, Ivan pun tersenyum karena memang Gu Santong ini sangatlah kuat. Lalu ia pun bertanya kembali, apa hanya itulah cerita tentang Gu Santong? Iblis ini mengatakan kalau cerita mereka hampir saja selesai dan Ivan merupakan orang yang sangat beruntung karena Ivan akan mendapatkan suatu cerita tentang perjalanan 4 pahlawan iblis. Mendengar hal itu, Ivan pun tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan tiba-tiba langsung saja, iblis-iblis ini pun langsung terdiam. Dan tiba-tiba mereka pun langsung berteriak kesakitan. Iblis ini pun memohon, bukankah Ivan berjanji tidak akan melakukan serangan mental ini kepada mereka? Dengan senyum jahat, Ivan pun mengatakan, bukankah kita semua ini adalah kultivator iblis? Mendengar hal itu, Tuan Li pun tertawa karena Ivan ternyata sengaja melakukan hal ini untuk membalas perilaku bocil-bocil itu yang telah menipunya beberapa waktu lalu. Kini Ivan pun bertanya kepada Tuan Li, apakah Tuan Li tahu apa yang ia pikirkan? Tuan Li pun di sini langsung connect. Ia bertanya, apakah Ivan tertarik membawa Gu Santong untuk menjadi bagian keluarga Luo? Dan hal itu pun dibenarkan oleh Ivan. Dan ia pun mengatakan kalau dirinya belum pernah bersemangat seperti ini. Mendengar hal itu, Tuan Li pun cukup ngeri dan bertanya bagaimana jika keluarga kaisar tahu tentang Gu Santong yang menjadi bagian keluarga Luo. Ivan pun mengatakan memangnya kenapa jika mereka tahu sekalipun itu bukanlah suatu masalah. Ivan juga mengatakan kalau keluarga kaisar waktu itu dengan kekuatan penuh miliknya tidak dapat menangani Gu Santong. Lalu apa yang akan mereka lakukan dengan kekuatan mereka yang saat ini sangat lemah? Mendengar hal itu, Tuan Li pun baru connect. Ia pun tertawa dan memuji Ivan. Kini Ivan pun meminta Tuan Li untuk mengurus para iblis-iblis kecil itu karena ada sesuatu yang ingin ia coba terlebih dahulu. Di tempat lain, di tempat Gu Santong berdiri, Ivan pun menghampirinya. Kedatangan Ivan pun membuat Gu Santong bertanya-tanya apakah Ivan datang ke tempat ini membawa herbal, dan hal itu pun dibenarkan oleh Ivan. Mendengar hal itu, Gu Santong pun sangat antusias herbal apa yang akan diberikan oleh Ivan kepada dirinya. Di sini, Ivan pun sembari mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Ia pun juga tersenyum jahat. Kini, Ivan pun mengeluarkan herbal tingkat 5 miliknya. Dan Gu Santong pun sangat senang akan hal ini. Santong juga membandingkan Ivan yang sangat cepat dalam menemukan herbal daripada iblis-iblis kecil yang bodoh itu. Dan ia juga mengapresiasi kinerja Ivan yang sangat memuaskan. Ivan pun mengatakan lantas apa hadiah yang akan ia terima dari pekerjaannya ini. Gu Santong mengatakan kalau dirinya akan memberikan Ivan kesempatan 2 kali percobaan untuk menyerang dirinya. Ia juga mengatakan selama Ivan dapat melakukannya, maka ia akan membiarkan Ivan untuk pergi. Dan ia juga mengatakan kalau Tuan Li telah menggunakan kesempatan yang 1 kali, dan kini mereka memiliki total 11 kali kesempatan untuk melakukan hal itu. Mendengar hal itu, Ivan pun hanya tersenyum pahit. Ia mengatakan di dalam hatinya kalau dirinya cukup kuat pasti ia akan melawan. Tapi karena ia tidak cukup kuat, ya mau bagaimana lagi. Setelah memantau situasi, Ivan pun memutuskan untuk pergi.
Setelahnya, ternyata Ivan pun kembali bertemu dengan Tuan Lee. Ivan mengatakan kalau bocah itu hanya memiliki kekuatan saja, tapi observasinya tidak begitu bagus. Tuan Lee pun bingung apa maksudnya. Sembari mengeluarkan ulat darah miliknya, Ivan pun mengatakan kalau dirinya melihat Tuan Lee bertarung dengan bocah itu. Dan memang bocah itu sangatlah kuat, tapi ia memiliki kekurangan dalam hal observasi menggunakan kesadaran ilahinya. Ivan pun menambahkan kalau dirinya baru saja memberikan herbal tingkat 5 miliknya untuk mencoba melihat bagaimana sikap bocah itu dan kepekaannya. Tapi sepertinya bocah itu tidak meragukan apapun yang ia berikan dan langsung memakannya. Jadi Ivan pun memiliki suatu rencana untuk menggunakan ulat sutra ini ke dalam herbal yang akan ia berikan. Dan ketika bocah itu memakannya, maka bocah itu akan berada di bawah kendalinya. Mendengar hal itu, iblis pengecut ini ingin mengatakan sesuatu, tapi ia dihentikan oleh saudaranya yang memang rada-rada kampret. Kini Ivan pun kembali datang menuju ke tempat Gu Santong. Melihat Ivan datang kembali tentu saja membuat Gu Santong sangat senang karena ia tahu makanan akan segera datang. Ivan pun datang dengan tersenyum manis. Gu Santong pun memuji Ivan yang datang dengan sangat cepat. Ia juga akan memberikan Ivan kesempatan 10 kali lagi. Jadi totalnya Ivan akan memiliki kesempatan sebanyak 21 kali untuk menghajar dirinya. Tanpa beritil-itil, Ivan pun memberikan herbal tingkat 6 miliknya. Gu Santong yang melihat hal itu tentu saja ia sangat senang dan juga bahagia. Ivan pun mengatakan di dalam hati kalau ia akan menjebak bocah itu menggunakan herbal ini, walaupun herbal ini merupakan herbal terbaik yang ia miliki. Ivan pun menganggap kalau hal ini merupakan sesuatu yang sangat sebanding menggunakan herbal tingkat 6 untuk mendapatkan seorang monster yang sangat mengerikan seperti ini. Ivan juga beranggapan selama bocah ini memakan herbal itu, maka ia akan mendapatkan master terkuat di Tianyu yang berada di bawah kendalinya. Tapi semua tak sesuai dengan harapan Ivan, karena saat ini Gu Santong pun cukup heran dengan herbal yang ia pegang. Dan tentu saja melihat Gu Santong yang sadar akan hal itu membuat Ivan jantungnya tersentil. Di sini Ivan pun sangat takut apakah Gu Santong sadar dengan apa yang ia sisipkan di dalam herbal itu. Jika ia tahu maka mampuslah, ujarnya Ivan di dalam hatinya. Di sini Ivan pun mencoba untuk tetap tenang dan bertanya kalau itu adalah herbal tingkat 6, jadi tidak mungkin ada sesuatu yang aneh. Tapi tidak untuk Gu Santong, ia tahu ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan di herbal ini. Lalu ia pun menunjukkan ulat darah yang ia temui di herbal itu. Ivan pun mencoba bersilat lidah, ia mengatakan bagaimana bisa ada ulat di dalam herbal. Padahal di dalam jantungnya langsung dak-duk ser. Di sini Gu Santong pun juga heran bagaimana bisa ada ulat sutradara di dalam herbal ini, karena ia tahu kalau herbal ini merupakan harta berharga yang merupakan harta surgawi, dan kenapa ada ulat. Ivan yang mendengar hal itu ia pun panik dan sepanik-paniknya, bahkan sempaknya juga ikutan basah. Waduh. Ia berujar di dalam hatinya kalau ia tidak boleh mengakui kalau ulat itu adalah miliknya. Tapi ia pun langsung lega ketika Gu Santong ternyata tidak peduli dengan ulat itu. Ia tinggal membuangnya lalu memakannya. Ivan di sini pun tahu kalau bocah itu tidak menggunakan kesadaran ilahinya untuk mendeteksi ulat itu. Tapi ia sangat bingung kenapa bocah itu tahu kalau ada ulat di dalam sana. Ivan pun bingung, ia berpikir bagaimana bisa seperti ini. Apakah ada cepu? Udah kayak 8 namanya nih ada cepu. Dan sampai disinilah alur cerita dari Magic Emperor, karena memang cuman sampai segini. Waduh, dari sononya memang segini nih. Ya gimana lagi ya kan? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Hari ini kita upload 2 ya sama video lain. Sampai jumpa. Bye.